Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Ali Muhtarom dengan NIM 237020101147, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 4, kelas C reguler pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu teori komunikasi yang saya ambil, yaitu PES teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Adapun latar belakang tokoh, Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang besar di Jerman, merupakan tokoh utama di balik PES teori. Ia memperkenalkan gagasan tentang perdamaian abadi melalui esainya yang berjudul Perpetual Peace, a Philosophical Sketch pada tahun 1795. Dalam karyanya ini, Immanuel Kant mengemukakan bahwa perdamaian global bisa tercapai dengan membangun republik berbasis hukum, kerjasama antar negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu paradigma PES teori, terutama dalam bentuk demokratik PES teori, berakar pada paradigma positivisme. Paradigma ini menekankan bahwa dunia sosial dapat dipelajari secara objektif dengan menggunakan metode empiris dan kuantitatif. PES teori dengan pendekatan positivis berusaha mengidentifikasi pola perilaku negara melalui observasi dan analisis ilmiah serupa dengan metode penelitian di ilmu alam. Tradisi komunikasi PES teori, yaitu dalam tradisi komunikasi positivisme, PES teori dipahami sebagai proses ilmiah untuk memahami dan menciptakan perdamaian melalui pola komunikasi yang dapat diukur. Komunikasi dilihat sebagai transfer informasi yang dapat dianalisis untuk menemukan hubungan kausal antara sistem komunikasi terbuka dan terciptanya perdamaian. Historis PES teori ini lahir dari refleksi mendalam terhadap berbagai konflik besar dunia, terutama setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Pemikiran Kant tentang republik damai menjadi dasar bagi perkembangan demokratik PES teori yang kemudian diperkuat oleh studi empiris di abad ke-20. Teori ini berkembang mencakup aspek-aspek lain seperti perdamaian liberal, ekonomi, dan sosial. Lalu konsep dan asumsi PES teori mengasumsikan bahwa komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berbasis saling pengertian dapat mengubah konflik menjadi bentuk interaksi yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, dalam PES teori yang dikaitkan dengan teori komunikasi, perdamaian dipandang sebagai hasil dari komunikasi yang efektif, terbuka, berbasis kepercayaan, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Metode penelitian PES teori. Metodologi dalam pengembangan PES teori sangat beragam. Pendekatan awal adalah normatif filosofis seperti dalam karya Kant, kemudian berkembang ke metode empiris kualitatif dan kuantitatif seperti yang digunakan oleh Johann Galtung. Penelitian modern juga mengadopsi studi kasus, analisis data statistik, hingga metode partisipatif yang melibatkan komunitas lokal dalam pembangun perdamaian. Relevansi pada saat ini, yaitu PES teori sangat relevan dalam menjawab tantangan dunia modern seperti konflik bersenjata, polarisasi politik, dan penyebaran informasi palsu. Teori ini menawarkan pendekatan berbasis keadilan sosial, rekonsiliasi, dan pembangunan struktur masyarakat yang adil untuk mengatasi kekerasan langsung maupun struktural. PES teori menjadi landasan penting bagi upaya menciptakan budaya damai yang inklusif dan berkelanjutan. Kelebihan dan keterbatasan PES teori ini, yaitu kelebihannya salah satunya kekuatan utama PES teori untuk menelusuri akar konflik secara mendalam dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan. Keterbatasannya atau kekurangannya, PES teori memiliki keterbatasan, yaitu sifat idealistik dari banyak prinsipnya membuat teori ini sulit diterapkan dalam realitas politik yang kompleks. Nah, kesimpulan dari PES teori ini adalah menekankan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan perang, tetapi harus melibatkan penciptaan struktur sosial yang adil dan berkelanjutan. Dalam paradigma dan tradisi komunikasi positivisme, teori ini menunjukkan bahwa perdamaian bisa dibangun secara ilmiah melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan berbasis partisipasi. Hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.